muncul peradaban. Dan hebatnya, setiap Islam datang tidak pernah disebutkan peradaban negerinya. Dulu Babilonia muncul, peradaban Babilonia hancur, Namrudnya hancur. Mesir muncul, peradaban Mesir, Fir'aunnya habis. Silakan Romawi punya, habis juga. Disebut peradaban Romawi, peradaban Yunani, peradaban ini, peradaban itu untuk menjadi contoh, tidak ada sisanya. Cuman puing-puing. Tapi Islam datang ke Arab tidak pernah disebut peradaban Arab. Pernah dengar sampai sekarang peradaban Arab? Peradaban Islam di Arab. Masuk ke Spanyol, peradaban Islam di Spanyol. Masuk ke Baghdad, peradaban Islam di Baghdad. Perhatikan teman-teman, fokus ya. Tadi hancur, yang ini nggak punya adab jadi beradab. Tiba-tiba pengetahuan muncul. Dari Al-Quran turun, bukan cuma membangun peradaban, pengetahuan jadi maju. Perhatikan, setiap ulama yang mendekat kepada Allah, membaca Al-Quran, di antara kehebatan mereka, bisa menemukan pengetahuan baru yang mewarnai kehidupan di masanya. Dulu teman-teman sekalian, saya tunjukkan kepada Anda. Sekarang kita nikmati, saya dari Jakarta ke Solo pakai pesawat. Pertanyaan saya, siapa yang menemukan pesawat itu sampai kita pakai terbang sekarang ini? Siapa penemu pesawat? Kalau antum tanyakan pada anak-anak sekarang, rata-rata jawabannya Wright bersaudara. Wright bersaudara. Padahal Wright bersaudara itu menemukan prototipe desain pesawat terbang, hasil warisan dari orang Islam, namanya Abbas bin Firnas yang lahir tahun 815 Masehi. Maka dia menemukan pesawat itu, prototipenya, setelah mengamati Al-Quran surah ke-67 Al-Mulk ayat ke-19. Awalam yarau ila qahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa rahman. Apakah mereka tidak pernah mengamati bagaimana burung bisa terbang di udara dengan mengepakkan sayapnya? Lihat, apakah mereka tidak pernah mengamati burung bisa terbang dengan mengepakkan sayapnya, kepak katup bisa terbang. Kenapa bisa terbang? Ternyata bukan karena kepak katupnya, karena mayum sikuhunna illa rahman. Karena Allah bisa menahan dengan kepak katup itu bertahan di udara. Kalau Allah nggak perkenankan, nggak bisa terbang juga. Buktinya ada burung yang baru lahir, sayapnya ada, tapi katup sayap sebelah kanan dan kirinya, dan dijelaskan turunan di bawahnya. Inilah prototipe pesawat terbang yang dikopi kemudian oleh Barat, jadilah oleh Wright bersaudara tahun 1494 teman-teman sekalian. Saat Isabella bersatu dengan Ferdinand, kemudian melihat kelemahan umat Islam, mulai meninggalkan Al-Quran. Maju karena Quran, mundur karena meninggalkan Quran. Maaf, ditinggalkan Al-Quran, dibaca kelemahannya, kita bersatu. Maka ketika bersatu dihancur leburkan sampai Granada habis. Apa yang terjadi? Dibuatlah perjanjian tahun 1492, dikenal dengan perjanjian Tordesillas, di mana kemudian Paus Alexander yang ke-6 membagi dunia pada dua bagian, timur dengan barat, timur untuk Spanyol, timur untuk Portugis, Spanyol untuk barat. Maka teman-teman sekalian, secara singkat, setelah dunia dibagi, risalah-risalah Islam dibawa, manuskrip dibawa ke barat, diterjemahkan oleh mereka, ditemukanlah salah satunya pada masa Wright bersaudara, prototipe tadi, dikembangkan jadi pesawat terbang. Jadilah kemudian pesawat terbang seperti sekarang. Cuman sayang, sayapnya masih ada masalah. Jadi begitu menghadapi udara, tidak kuat dengan tekanannya. Terjadilah crack, satu gesekan, retakan, sehingga tidak jarang kemudian meledak di udara. Siapa yang mengatasi itu? Masya Allah, bukan orang Amerika, bukan orang Eropa, bukan Barat, bukan Arab, orang Islam lagi. Dan hebatnya berasal dari bumi Katulistiwa, dari Pare-Pare, yang Profesor Baharudin Yusuf Habibi. Siapa Pak Habibi itu? Bukan ilmuwan biasa, Muslim, ahli Quran, rajin baca Quran, Masya Allah. Teman-teman sekalian, maaf, sholatnya luar biasa, puasanya bagus. Bahkan pendidikan ayah beliau itu seperti ayah Imam An-Nawawi merawat Imam An-Nawawi. Makanya sifatnya kecil itu mirip sekali. Dulu Imam An-Nawawi susah main, disuruh main bawa buku nangis. B.J. Habibie sama persis, disuruh main malas, capek, dorong lewat pintu depan, kembali lewat jendela belakang. Pak Habibie meninggal dalam sholat Isya ayahnya, jadi imam ke depannya. Dewasanya itu yang membantu beliau kemudahan berkat doa kedua orang tuanya. Cek Muslim. Siapa yang menemukan kimia atom? Ini kampus ini, seharusnya ada yang jawab. Halo, mana jurusan kimia? Ayo langsung, bisa jawab saya kasih mug. Siapa yang menemukan atom? Halo?
Masya Allah. Teman-teman sekalian, penemu atom bukan John Dalton. Penemu atom Jabir ibnu Hayyan. Kapan menemukan itu? Saat baca Quran. Quran surah ke-57 Al-Hadid, dari ayat 25 sampai 26. Begitu dibaca sampai ke 25, wa anzalnal hadid, sampai ke 26. Besi. Kami turunkan besi. Dari mana besi ini bisa datang? Bawa besi. Bawa ke labnya. Ada laboratorium mini di rumahnya. Begitu dianalisis, dikeluarkan unsurnya, sampai ketemulah bagian atomnya. Hebatnya teman-teman sekalian. Saya tanya pada antum, berapa nomor atomnya besi? Rumusnya Fe, ferum, F besar, E kecil. Nomor atomnya 26. Bukankah besi untuk stabilitasnya punya isotop, 4 isotop? Bukankah ada 4 nomor? 55, 56, 57, 58. Saya pernah belajar kimia dulu. Ya. 55, 56, 57, 58. Bukankah yang paling stabil 57? Silakan cek, yang paling stabil nomor 57. Dari mana didapatkannya? Surah 57 nomor 26. Jadi begitu kemudian diambil oleh barat, dipraktekkan oleh mereka, dikembangkan. Mereka enggak dosa mengembangkan, bagus. Kita ambil lagi manfaatnya. Tapi yang penting kita tahu dari mana mengambil saripatinya orang Islam. Dari mana orang Islam menemukannya? Dari Al-Quran. Begitu baca surah Al-Hadid, keluar atom, besi. Bahkan lambangnya masih sama, Fe, ferum. Surah Al-Hadid, surah ke-57, isotop nomor 57. Nomor atom 26, ayat 25 sampai 26. Cek lagi. Dulu semua orang Islam ketika ada Quran, itu bisa merubah keadaan, Pak. Zaman jahiliyah sudah ada musik. Ada musik. Rumusnya ada 16, bahkan sampai yang ke-17 nanti disebut dengan bahar.